Nah, sekarang saya berikan contoh soalnya ya. Ini ada dua benda bergerak berlawanan, kecepatannya masing-masing sudah diketahui, 1 dan 2 meter per sekon kuadrat. Masanya juga sudah tahu. Lenting sempurna tumbukannya. Berapakah kecepatan setelah tumbukan dari masing-masing benda ini? V aksen, VB aksen. Nah, ini cara yang pertama kita memakai hukum kekekalan momentum. Jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu harus sama ya. Jadi sebelum tumbukan itu MAVA plus MBVB, setelahnya itu MAVA aksen plus MBVB aksen, gitu ya. Kita masukkan bilangannya MA2, VA-nya itu 1 di situ ya. 1 ditambah dengan MB-nya 1 dikalikan dengan minus 2. Kenapa minus? Karena ini bergerak ke kiri, berlawanan arah ya. Jangan lupa tanda minus, ini sering keliru. MA-nya adalah 2, VA aksen, MB-nya 1. Kita masukkan aja seperti ini. Akhirnya kita dapatkan ruas yang sisi kiri 2 ditambah min 2 itu adalah 0. Jadi 0 sama dengan 2 VA aksen plus VB aksen. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, terus kemudian yang kedua, kita mencari persamaannya karena ini dua variabel, harus ada dua persamaan dari angka tumbukan ya. Minus V aksen, VB aksen dibagi dengan VA min VB. E-nya 1, sini karena tumbukannya lenting sempurna tadi ya. Saya kalikan ke dalam aja, V aksen plus VB aksen dibagi VA-nya itu adalah 1 dikurangi minus 2. Harus minus ya, karena bergerak kiri. Jadi ini 3 min VA aksen ditambah dengan VB aksen. Ini persamaan yang kedua. Lalu kita eliminasi VB aksennya untuk mendapatkan hasil. Jadi kalau saya kurangi persamaan 2 dikurangi 1 misalnya. Berarti 3 kurangi 0 itu adalah 3. Min V aksen dikurangi 2 V aksen itu adalah min 3 V aksen. VB aksen dikurangi VB aksen habis ya 0. Jadi kalau begitu V aksennya mendapat 1 meter per sekon. Kok minus tandanya? Tanda minus itu menunjukkan setelah A menabrak B maka dia akan bergerak berlawanan, arahnya ke kiri gitu ya. Makanya di situ tandanya minus. Berapakah nilai VB aksen? Mudah sekali. Ya, kita tinggal memasukkan di sini kan. Jadi kita masukkan V aksen kan min 1. Misalnya ke persamaan yang kedua ya. Ini min 1 kali min 1. Nah, 3 kurangi 1, 2. Jadi VB aksennya 2 meter per sekon. Ternyata sekarang VB aksen tandanya positif 2. Itu berarti setelah B nabrak A, dia akan bergerak ke arah ke kanan, berlawanan arah dengan gerak semula. Tadi kan B-nya ke kiri ya, terus kemudian bergerak ke kanan setelah tumbukan, gitu ya. Nah, cara kedua ini cara cepat untuk menghitung kecepatan benda setelah tumbukan ya. Jadi kalau misalnya kita menghadapi soal UTBK atau tes perguruan tinggi negeri dengan waktu yang sangat singkat, soalnya rumit. Wah, kita butuh waktu yang banyak sekali, itu menghabiskan waktu itu tidak baik. Kita akan diketawain lawan gitu ya. Oleh sebab itu kita harus bisa mengoperasi waktu dengan baik ya. Kita tekan waktunya sedikit mungkin. Kalau perlu soal dilihat terus ketemu jawabannya. Ya kan, jawabannya selalu ketemu. Cuma mana yang benar itu yang bingung ya. Oke, nah sekarang coba lihat. Cara yang kedua ini kita cari dulu berapa jumlah masanya. Gampang kan? Menjumlahkan. Ini kan pelajaran SD aja menjumlahkan ini ya. 2 ditambah 1, 3. Nah, ini waktu kita di SD kelas 1 sudah dapat. Bahkan di TK mungkin ya, atau di playgroup. Kalau jumlah momentum sebelum tumbukan, kita cukup hanya menghitung momentum yang sebelah kiri sebelum tumbukan aja. Jadi ini 2, VA-nya adalah 1, MB-nya 1, VB-nya adalah min 2. Berapa tadi? 0 ini ya. Nah, dan tumbukannya tadi kebetulan lenting sempurna, E-nya 1. Jadi kalau kita mencari V aksen, kita pakai rumus praktis sigma P per sigma M. 1 plus E min EVA. Jadi kalau di sini V aksen, di sini VA ya. Kalau
VB aksen ya, sini VB. Sedangkan depannya selalu sama. Jadi ini 0 dibagi dengan jumlah massa itu 3. Kebetulan tumbukan lenting sempurna 1. E-nya itu 1. VA-nya tadi itu adalah 1. Jadi kita tulis 1 di sini ya. Jadi 0 dikurangi 1. Akhirnya kita dapatkan minus 1 meter per sekon. Jadi hasilnya sama seperti tadi. Sedangkan VB aksennya itu sama rumusnya. Sigma B per sigma M 1 plus E min E VB. Jadi bedanya kalau sini VB aksen, di sini VB. Itu aja ya. Nah depannya itu sama persis ya. Jadi kalau begitu ini tadi hasilnya adalah 0. 0 dikurangi E-nya adalah 1. VB-nya itu tadi min 2. Ya, karena ke kiri, jadi tetap min. Di sini, min 1 kali min 2 itu adalah 2. Jadi seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh soal yang kedua ya. Jadi ini ada benda A dan B bertabrakan. Ini karena kecepatan B lebih lambat daripada kecepatan A ya. 1 meter per sekon, 2 meter per sekon. Nanti B bisa tertabrak oleh A. Dengan tumbukan lenting sebagian dengan nilai angka tumbukan setengah. Berapakah kecepatan A dan B setelah tumbukan? Nah, ini kita bisa selesaikan dengan dua cara tadi. Cara yang pertama dengan menggunakan persamaan ya. Hukum kalan momentum, jumlah momentum sebelum dan sudah tumbukan harus sama, karena dalam tumbukan selalu berlaku hukum kekalan momentum. Kalau energi kan belum tentu ya, tergantung dari jenis tumbukannya. Sebelum tumbukan itu momentum A ditambah dengan momentum B, setelahnya berarti MA VA aksen plus MB VB aksen. MA-nya di situ adalah 2, VA-nya 2, MB-nya 1, VB-nya 1. Positif karena sama arah, sama-sama ke kanan. MA-nya adalah 2, VA aksen plus MB-nya 1 dikalikan VB aksen. 4 ditambah 1 itu adalah 5, berarti 2 VA aksen ditambah dengan VB aksen. Ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Nah, untuk persamaan yang kedua, ini kita peroleh dari angka tumbukannya. Angka tumbukan tadi bahwa E itu adalah min VA aksen VB aksen dibagi dengan VA min VB. E-nya kita masukkan setengah, kalikan ke dalam V aksen plus VB aksen per VA-nya itu adalah 2, VB-nya adalah 1. Di VA 2, VB 1. Nah, ini 2 dikurangi 1, 1. Berarti kita hasilkan persamaan setengah sama dengan setengah ya. Min VA aksen plus VB aksen. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa eliminasi VB aksennya untuk mendapatkan harga dari V aksen. Ini dua persamaan sudah saya tulis kembali seperti ini ya. Jadi ini persamaan pertama tadi ya, ini saya kumpulkan ya. Persamaan yang kedua, ini saya pindahkan ke atas ini. Nah, terus kemudian kita eliminasi. Jadi kedua persamaan ini kita kurangkan aja. Kita kurangkan. Jadi kalau kita kurangkan, nanti VB aksennya bisa musnah, ya kan? Jadi 5 dikurangi 0,5 itu adalah 4,5. Nah, 2 dikurangi min 1 itu adalah 3. 3 VA aksen. VB aksennya habis. Jadi V aksennya ketemu 1,5 meter per sekon. Tanda positif itu menunjukkan A setelah nabrak B dia akan bergerak ke kanan, gitu ya. Sama arah dengan arah semula. Kalau kita mencari VB aksen, kita masukkan ke salah satu persamaan. VA aksen misalnya masuk ke persamaan yang kedua ya. Jadi ini min 1,5. Min 1,5. Jadi VB aksennya kalau ini pindah ke sana berarti 1,5 tambah setengah. Akhirnya kita dapatkan 2 meter per sekon.
Kecepatan B ini juga tandanya positif setelah tumbukan. Itu artinya setelah B tertabrak oleh A, dia akan bergerak ke arah kanan, gitu ya. Jadi dia akan bergerak ke arah kanan. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara 2 untuk mempercepat hitungan. Nah, sekarang pakai cara yang kedua, ini pakai cara cepat tadi ya. Jadi kita pakai rumus praktis. Cari dulu jumlah momentum sebelum tumbukan, itu berarti MA ditambah MA kali VA ditambah MB kali VB. Itu berarti MA-nya adalah 2, VA-nya adalah 2, ditambah dengan MB1 dikalikan 1. Masanya 1, kecepatan 1, berarti ini adalah 5. Terus kemudian jumlah masanya adalah MA plus MB, kita jumlahkan langsung. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Padahal E-nya tadi adalah lenting sebagian, E-nya setengah. Nah, sekarang kita akan menghitung VA aksennya, itu adalah sigma P per sigma M 1 plus E min E VA. Jadi sigma P-nya di situ adalah 5. Kita bagi dengan jumlah massa itu 3. 1 plus E-nya kebetulan adalah setengah, min. Nah, min, E-nya tadi setengah, VA-nya tadi adalah 2. Nah, coba perhatikan ini kan berarti 5/3, 1 tambah setengah itu 3/2, dikurangi setengah kali 2, 1. Jadi kalau begitu ini 3 habis, 5 bagi 2, 2 setengah kurangi 1, berarti hasilnya adalah 1,5 meter per sekon. Sama dengan hasil tadi, V aksen di sini adalah 1,5 meter per sekon. Kalau mencari VB aksen, nah tetap rumusnya VB aksen depannya sama, sigma P per sigma M 1 plus E min E VB. Karena di sini VB aksen, di situ VB ya. V aksen di sini VA, gitu. Depannya sama. Sigma P-nya adalah 5 per jumlah massa 3, 1 plus E-nya tadi setengah dikurangi setengah, VB-nya tadi adalah 1, gitu ya. Nah, sekarang kita hitung yang depan tadi adalah hasilnya berapa? Ini tadi hasilnya adalah 2,5 kan? Yang depan 2,5 ini ya. Ini 2,5 dikurangi dengan setengah. Setengah kali 1, setengah. Jadi kalau gitu dapatnya adalah 2 meter per sekon. Nah, ternyata hasilnya sama dengan yang tadi ya. Sangat mudah sekali. Soal yang nomor 3 ya. Jadi A dan B ini bergerak sama arah. Masanya sudah diketahui, kecepatannya tahu. Tumbukannya tapi tak lenting sama sekali. Setelah tumbukan berapa kecepatannya? Karena tumbukannya tak lenting sama sekali, berarti nanti V aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen. Karena setelah A nabrak B itu menyatu, kelet, kantil atau melekat bendanya. Sehingga dia bergerak bersama-sama dengan tentu saja kecepatannya sama. Kalau cara satu kita menggunakan hukum Coulomb momentum, jumlah momentum sebelum dan sudah tumbukan harus sama, MA VA plus MB VB harus sama dengan MA plus MB kali V aksen gitu ya. Nah, ini kok V aksen? Ya, karena V aksen sama dengan apa? VB aksen. Sebenarnya kan MA kali V aksen plus MB kali VB aksen. Tapi V aksennya sama dengan VB aksen, sama dengan V aksen. Nah, MA kali VA, ini sudah saya masukkan, MB kali VB, 1 kali 1. Ini 2 plus 1 kali V aksen, V aksennya nanti akan ketemu 5/3. Dan ingat bahwa V aksen sama dengan VB aksen, karena tumbukan tak lenting, sama dengan V aksen, sama dengan 5/3 meter per sekon. Sedangkan cara duanya kayak tadi ini ya, jadi V aksen sama dengan VB aksen, sama dengan V aksen, sigma P per sigma M, 1 plus E min E VA, boleh VA, boleh VB, karena E-nya di sini 0. Nah, kalau 0, ini 0, ini 0. Suku 0, ini 0, berarti tinggal sigma P per sigma M. Kita masukkan sigma P tadi adalah ini, sebelah kirinya, 5. Sigma M jumlahnya, jumlah masanya, per 3. Jadi, kita maksudnya mau menguji bahwa rumus praktis yang tadi ini berlaku untuk semua jenis tumbukan. Jadi tidak hanya tumbukan lenting sempurna atau tumbukan lenting sebagian. Nah, soal yang keempat ini ada 2 benda A dan B. B-nya diam ya. Nanti ditabrak oleh benda A yang kecepatannya 1 meter per sekon. Berapakah jumlah energi kinetik sistem yang hilang kalau tumbukannya itu lenting sebagian dengan angka tumbukan setengah?
Nah, kalau kita hitung berapa jumlah momentum sebelum tumbukan, itu berarti MA kali VA plus MB kali VB. Supaya cepat kita pakai rumus praktis tadi untuk menghitung kecepatan A dan B setelah tumbukan ya. MA-nya 2, VA-nya 1. Ini VB-nya 0 ya, 4 kali 0. Jadi kalau gitu 0, 2. Berarti hasilnya adalah 2. Itu jumlah momentum sebelum tumbukan. Nah, jumlah massa itu adalah MA plus MB. Tinggal menjumlahkan 2 ditambah 4 adalah 6. Nah, setelah itu kita mencari berapa kecepatan A setelah tumbukan pakai sigma P per sigma M 1 plus E dikurangi EVA gitu. Kita tinggal memasukkan saja ya, VA aksen, sigma P-nya tadi adalah 2, sigma M-nya adalah 6, 1 plus E-nya kebetulan setengah, terus dikurangi dengan ini setengah, VA-nya adalah 1. Jadi ini 1/3 kali 3 per 2 min setengah. Setengah kali 1, setengah kan. Bisa coret berarti 0 hasilnya. Jadi VA aksennya itu 0. Kecepatan setelah tumbukan 0. Artinya setelah A nabrak B, diam dia ya. Nah, kalau mencari VB aksen itu berarti depannya itu sama ya. Nah, nilai depannya tadi di sini berapa? Kan setengah ya. Ini nilainya setengah. Nilainya adalah setengah itu ya. Jadi setengah dikurangi E-nya adalah setengah. Nah, terus kemudian VB. Karena ini VB aksen, VB-nya 0. Jadi ini 0, sehingga hasilnya adalah setengah meter per sekon. Nah, ini kecepatan VB-nya. Setelah itu kita menghitung jumlah energi kinetik sebelum tumbukan. Karena yang bergerak itu cuma aja, berarti di awal hanya energi kinetik aja yang muncul, B-nya nggak ada, karena kecepatannya 0 ya. Jadi setengah, MA-nya adalah 2, VA-nya 1, akhirnya kita dapatkan 1 Joule. Itu untuk jumlah energi kinetik sebelum tumbukan. Setelah tumbukan, ada energi kinetik yang hilang. Nah, setelah tumbukan berlaku sigma MA VA aksen kuadrat ditambah dengan energi kinetik dari B setengah MB VB aksen kuadrat. Tapi ingat, kecepatan A setelah tumbukan itu 0, jadi ini langsung 0 aja ya. Jadi plus setengah, MB-nya adalah 4, VB aksen tadi ketemunya setengah. Setengah ini harus kita kuadratkan, itu berarti setengah Joule. Nah, oleh sebab itu jumlah energi kinetik yang hilang dari sistem setelah tumbukan adalah berapa jumlah energi kinetik sebelum tumbukan dikurangi jumlah energi kinetik setelah tumbukan. Jadi sebelumnya tadi adalah 1 dikurangi dengan setengah, maka hasilnya di sini adalah setengah Joule. Ternyata hukum Coulomb momentum itu sangat mudah banget ya. Jadi dengan menggunakan rumus praktis kita bisa menekan waktu sekecil mungkin sehingga kita bisa menyelesaikan dengan cepat kecepatan A dan B setelah bertumbukan.